Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Kali ini di Ngasih Tasawuf Saintifik kita akan membahas mengenai hal-hal yang lebih sebenarnya sangat penting apalagi bagi Gen Z dan sebenarnya nggak cuma Gen Z, semua generasi pasti ada, yaitu stres dan kekebalan tubuh. Mungkin sudah banyak dibahas-bahas di channel-channel lainnya, tapi di sini kita akan membahas bagaimana sih korelasinya dengan tasawuf dan bagaimana sih stres itu berproses, dan tasawuf itu lebih detail lagi, kita detailkan lagi apa itu pengaruhnya. Baik, silakan. Iya, ya stres itu semua orang ya. Iya. Jadi nggak mengenal gen. Mau gen generasi, gen Z, nggak mengenal generasi apalah ya. Ya jadi itu stres adalah sesuatu yang sebenarnya bisa baik Mas Jawahir ya. Maka stres itu dibagi dua sebenarnya, bagi dua. Ada distress ya, distress, dan ada eustress. Nah, eustress itu stres yang baik. Dan kadang-kadang diperlukan gitu. Nah, kalau distress itu sesuatu yang nggak ini, atau overdosis stres lah ya. Jadi stresnya berlebihan sehingga nanti akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Ini saya bawa ini. Nanti kita sedikit kita bahas tentang bagaimana pengaruhnya di otak ini ketika orang itu stres ya. Jadi ada stres, ada dua, jadi ada eustress, ada distress. Jadi saya berharap ini Mas Jawahir dan kawan-kawan, jangan kalau ada kata-kata stres jangan langsung nggak enak ya. Stres itu penting. Misalnya Mas Jawahir, ujian itu stres ya? Stres lah. Mungkin ada mungkin ada level-levelnya ya. Stres ya, kalau mata kuliah ini mungkin bikin kita stres berat, kalau yang ini mungkin stresnya hanya sekian gitu. Tapi ujian itu kan penting. Stres saat itu tuh sebenarnya penting. Jadi stres dalam jangka pendek, misalnya dalam waktu menitan atau kurang dari 3 jam, itu akan membuat kita justru kekebalan tubuhnya naik. Saraf simpatis, parasimpatis itu menjadi saraf simpatisnya akan memompa kalau dalam waktu pendek dia akan membuat kekebalan tubuh malah naik. Nah, tapi kalau itu berlangsung berminggu-minggu lalu dimaknai, ini sebenarnya pentingnya di tasawuf ya. Dimaknai sebagai sesuatu yang negatif, maka nanti akan jadi distres. Stres kalau dimaknai secara positif, itu akan membuat stres menjadi eustress. Jadi misalnya dimaknai itu begini aja ya. Kita itu punya otak ya, ini otak ini. Namanya di sini ada lobus frontalis. Ini namanya korteks ya, ini lobus. Namanya lobus frontalis di sini. Itu fungsinya memberi makna terhadap suatu peristiwa. Bukan otak depan itu ya, Bang? Ya, otak depan. Ini depan. Ya, ini belakang ya. Ini belakang, ini depan. Jadi mata di sini. Nah, ini namanya lobus frontalis ya. Nah, itu dia memberi makna kepada sebuah situasi. Misalnya Mas Jawahir, ujian nih. Diberi makna apa ujian itu? Ujian diberi makna, ini cara Allah meningkatkan derajat. Nah, atau ini memang hidup ya kayak gini misalnya. Kita memberi makna memang namanya sekolah ya ujian. Wong maunya nilai kan, harus ada nilai harus ada ujian. Nah, jadi ujian dimaknai positif. Tapi kalau dimaknai negatif, kenapa sih nasib saya kok kayak gini? Enggak sekolah bareng. Kalau tahu gini, tahu ada ujian gini, saya enggak mau sekolah. Artinya dia memaknai ujian sebagai makna ya negatif. Nanti pengaruhnya kemana? Ke sistem hormonal. Ya sebenarnya, nah ini suatu saat kita akan lebih rinci ya. Jadi ada namanya sistem limbik ya. Sistem limbik itu di sini nih, daerah sini ya. Namanya nanti ada daerah talamus, hipotalamus, nanti ada hipokampus, ada amigdala. Mungkin teman-teman mengenal kelenjar pineal macam-macam ya. Jadi kalau hipotalamus itu di sini ini daerah depan sini. Nanti pineal di sini, nanti amigdala, hipokampus di sini nih. Ya di daerah sini ini nggak kelihatan kan, ini dipotong. Tapi yang jelas di daerah tengah. Di daerah tengah sini ini. namanya daerah subkortikal kalau bahasa kerennya. Ini kan bahasa saintifik ya.
Jadi subkortikal di sini. Nah, nanti pengaruhnya ke situ karena apa? Kalau kita maknai secara negatif, maka sistem limbik akan memicu mau terbentuknya hormon. Hormonnya kalau yang sederhana kita sebut hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu dibentuk di ginjal ya. Bukan di sini. Kalau di sini nanti namanya kelenjar ACTH namanya. Yang diproduksi oleh hipotalamus yang di sini. Ya, kelenjar pituitari. Namanya bagus ya. Boleh nanti Mas Fer kalau punya anak dikasih nama Siti Pituitari. Itu kelenjar hipotalamus ya. Nah, hipotalamus. Jadi dia berada di bawah talamus. Talamus itu ada di dalam sana ini talamus ya. Ini nggak kelihatan di dalam sana. Nah, di sini ada daerah hipotalamus yang menghasilkan hormon ACTH. Nah, ACTH nanti masuk ke darah kan ya. Iya. Nanti darah akan ada reseptor namanya di kelenjar adrenal. Itu di ginjal, di anak ginjal ya. Lalu kelenjar adrenal menghasilkan hormon kortisol. Nah, kalau ini nanti berlangsung terlalu lama, negatif terlalu lama, maka hormon kortisol akan menekan sistem imun. Ya, menekan limfosit. Jadi limfosit itu ada macam-macam ya, Mas. Ini ya, ada limfosit B. Limfosit B itu nanti fungsinya membentuk antibodi. Iya. Ada limfosit T. Limfosit T itu kayak peluru. Kayak peluru. Kalau antibodi itu lebih ke arah memori. Makanya kan orang divaksin biar bentuk antibodi itu memori biar nanti kalau ada virus baru, memori ini mengenali. Oh, mengenali virus ini. Mengenali virus. Namanya itu sel limfosit B namanya. Oh, Sel B. Ada limfosit T atau sel T. Nah, sel T ini tukang nembaki tentaranya. Nanti ada sel helper namanya. Sel H helper. Helper itu yang ngasih tahu. Ini jangan buat tembak loh ini ya. Atau kalau sudah berlebihan disuruh sama sel helper untuk berhenti. Nah, ini kalau kacau lah. Kortisol kalau terlalu banyak mengacaukan ketiganya. Mengacaukan tiga itu tidak bisa komunikasi ya? Ya nggak bisa komunikasi, kinerjanya menurun. Jadi sel T ya nggak berfungsinya menurun atau kacau. Sel B nggak bisa membentuk antibodi nanti. Nanti sel H nggak bisa koordinasi. Ya, sel H atau sel helper itu penolong ya. Kalau tadi ada sel B, ada sel T, ada sel H. Nah, sel T helper. Nah, ini kalau ketiganya kalau hormon kortisol dalam tubuh kita itu naik terlalu tinggi dalam waktu lama, ketiganya akan kacau. Entah efektivitasnya menurun atau tadi seperti Mas Jawair bilang koordinasinya jadi menurun. Terjadi kekacauan dalam tubuh. Terjadi sakitnya apa? Ya sakitnya macam-macam. Bisa jadi nggak bisa begini Mas Jawair. Kalau stres ini sakitnya pasti sana itu belum tentu. Oh. Sakit itu tergantung tubuh mana yang lemah. Ya, misalnya ada orang itu lahir, kan manusia itu dilahirkan secara fisik itu ada kelemahan. Yeah. Misalnya ibunya, bapaknya punya problem penyakit tertentu, lalu kan punya anak. Nah, anak ini kan secara fisik nanti nurun. Ada beberapa bawaan negatif di dalam beberapa ciri yang kurang baik pada tubuhnya. Misalnya dia lahir dalam keadaan liver nggak bagus misalnya. Lah kalau stres livernya yang kena. Oh. Ada yang lambungnya yang kena. Nah, ada lambungnya yang kena karena memang lambungnya yang lemah. Kan coba Mas Jawair itu kalau orang perang sing digoreng sing lemah sih. Iya. Nah, sing digoreng sing lemah sih. Ya, kalau kita yang kuat nanti capek dulu. Makanya virus, bakteri, stres tadi ya, hormon kortisol ketika tinggi, ketika kekebalan tubuh menurun itu mana yang jadi nggak sehat? Ya tergantung. Bisa usus besarnya, tiba-tiba dia perutnya kurus-kurus, bisa lambungnya, bisa usus kecilnya, bisa pankreasnya, bisa ginjalnya, bisa tulangnya, loh. Jadi Mas Iwan pernah nggak dengar penyakit? Ya kalau anak-anak muda jarang benar, osteoartritis. Oh, nggak pernah itu. Osteoartritis itu penyakit tulang sendi. Nggak cara wong jadi ini oline kurang. Makanya sering nyeri di sendi. Itu autoimun Mas. Bukan, jadi itu problem imunitas. Itu apa kok bisa begitu ya? Karena sistem imunnya tidak berlangsung dengan baik. Koordinasi tadi kurang baik sehingga malah menyerang sendi-sendinya di sini. Termasuk ada yang kena, kemarin itu teman saya ada kena kelenjar getah bening. Iya sama, kelenjar getah bening itu gini.
kelenjar getah bening. Iya. Kalau limpa, tahu ya limpa ya. Iya, Limpa itu di belakangnya lambung. Limpa itu dia kalau ibarat tentara dia markas besar TNI. Oh, mabes. Mabes itu limpanya. Kelenjar getah bening itu Kodam. Dan oh iya ya. Itu Kodam kan di provinsi. Nanti Kodim, nanti yang di kabupaten. Iya. Nanti ada lagi yang di kecamatan. Atau kalau polisi ya dia Mabes Polri. Iya. Polri lalu ada Polda, lalu ada Polres, Ada polsek. ada Polsek, nanti ada yang di kampung-kampung namanya Babin. Nah itu ada Pak Babin, ada macam-macam ya. Itu getah bening itu. Oh. Jadi getah bening kan ada yang di sini. Nah ini Polda. Jadi Polda itu di sini kan pusatnya di Limbang. Polda itu di sini ya di selangkangan. Itu kan kalau nanti lihat anatomi getah bening ya, kalau pas kita belajar di apa praktisi tasawuf yang 200 jam itu nanti ada pelajaran anatomi getah bening. Nah, Poldanya di sini, nanti Polresnya di sini gitu. Itu menyebar di seluruh tubuh, Mas. Cuma orang tahunya kan di sini. Dia tahunya ada. Nah, getah bening sih enggak, getah bening itu di seluruh tubuh menyebar kayak darah dan saraf. Darah yang menyebar ke seluruh tubuh, badan di dalam setiap sel, saraf juga, getah bening juga. Nah, getah bening jadi tentara memang. Jadi getah bening itu satu sistem imun sebenarnya ya. Jadi sistem imunitas. Nah, kebalikan ketika orang itu memaknai suatu stres dengan makna yang positif, maka nanti koordinasi tadi di sistem limbik. Di sistem limbik itu ada gini, ada namanya suatu bukan organ, bagian otak yang namanya hipokampus ya. Hipokampus itu simpanan memori. Nah, ada amigdala. Amigdala itu membuat respon. Jadi saya kalau marah sama Mas Jawahir itu saya menang wae. Sambil duduk di sini atau Mas Jawahir saya jewer atau kadang-kadang saya membentak. Itu yang menyuruh, yang apa namanya, yang mengatur amigdala. Namanya amigdala. Nah, amigdala ada di sini juga. Di daerah tengah pokoknya ya. Di daerah tengah, di daerah subkortikal namanya. Jadi ada talamus, ada macam-macam ya, ada talamus, ada hipotalamus, ada hipokampus, ada amigdala, ada putamen, ada macam-macam. Nanti kapan belajar gini ya. Ya ini. Ya biar tasawufnya tasawuf saintifik. Biar paham. Nah, jadi nanti ketika seseorang memaknai negatif, responnya negatif loh. Jadi Mas Jawahir memaknainya ujian itu paling memberatkan, gak ada ujian barang atau tambah-tambahi dasar dosen nggak tahu mahasiswa, nggak mau memahami. Ya itu namanya negatif. Nanti amigdala akan membuat responnya negatif. Tapi kalau kita memaknai positif, ya memang sekolah namanya sekolah ya ujian. Kita nggak membenci apapun, ya stres sih. Tapi nggak membenci soalnya, nggak membenci dosennya, nggak membenci situasinya. Ya hanya memang kita dituntut untuk mengerjakan. Nah, sehingga nanti kalau orang memaknai positif, Mas, nanti sistem limbik ini akan bekerja berdasarkan makna itu. Nah, kalau maknanya positif, maka amigdala, hipokampus akan berperan, akan bersinergi, bekerja simultan untuk menghasilkan hormon ACTH tadi itu nggak berlebihan. Dia ada batasnya, tahu batasnya, atau bahasanya ini, sistem keseimbangan tubuh tetap terjaga. Ya, jadi di dalam tubuh kita itu ada sebuah penjaga ini ya, sistem yang menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita ya. Nah, kalau maknanya positif, nah tasawuf itu kan fungsinya di situ kan. Nah, berarti tasawuf itu fungsinya bagaimana kita, tasawuf kan dijikuk hikmah. Iya, ya toh. yang hikmahnya apa? Kan ada hikmah. Nah, hikmah ini makna positif. Jadi orang-orang bijak, bahkan dia melihat misalnya ya telek pitik, mungkin bagi kita telek pitik itu menjijikkan, tapi bagi orang bijak itu pupuk yang menyuburkan. Nah, itu orang bijak, jadi melihat makna. Nah, disitulah pentingnya tasawuf itu. Sehingga ketika orang bertasawuf ya, ketika orang ya, makanya ada kitab namanya Al-Hikam yang isinya hikmah-hikmah itu, orang akan lebih mudah untuk melihat sesuatu dari kacamata kebijaksanaan. Tidak melihat sesuatu dari kacamata ego. Dari karpe karo orang karpe kuliah rasa ujian,
langsung dapat ijazah, dapat kerja, nah, kalau perlu Dapat uang. dapat uang, kalau perlu kerja ya yang santai-santai, yang semaunya sendiri dapat uang, itu kan berarti ego. Tapi pertanyaannya orang-orang yang dunia wih. Nah, itu kan nggak sesuai hukum alam, nggak sesuai lah hukum alam. Namanya hukum alam selalu ada proses yang harus dilewati. Itu kan hukum alam. Nah, orang tasawuf berusaha memahami hal semacam itu. Jadi ya namanya hidup selalu ada proses. Ya orang makan saja loh ya. Bahkan misalnya nih, sampai ini ngomong sudah dimasakkan oleh ibunya. Bahkan makan aja perlu ikhtiar untuk lungguh, jiko piring, jiko sego. Terus kita mau gini. Itu namanya kita bahwa hidup di dunia ya begitu. Nah, orang tasawuf memahami dan menerima realitas itu. Ya kalau orang bahasanya qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya, termasuk menerima hukum alam. Jadi qanaah itu jangan hanya di mana nih Mas ya. Di mana menerima apa adanya tentang ya itu betul juga. Tapi yang lebih luas sebenarnya qanaah itu menerima hukum alam. Hukum alam itu apa coba? Misalnya dibakar panas, ya itu hukum alam. Sehingga ketika kita terbakar terus melonyot, ya terbakar, ya kita enggak marah, memang hukum alam begitu. Iya nyatanya ya memang hukum alam kayak kena gini ya opo. Itu sudah saya terima. Nanti hukum alam lagi misalnya. Hukum apa orang kalau belajar kecenderungannya nilainya baik. Lalu dia nilainya enggak baik. Karena dia kurang belajar. Ya dia menerima. Ya memang hukumnya nek ora sinau ya bijine kan gitu. Akhirnya dia walaupun di dalam tasawuf itu ada yang disebut amr. Jadi ada yang disebut al-khalqu itu ruang-ruang sebab akibat, kalau al-amr itu melampaui sebab akibat. Jadi ya memang ada orang nggak belajar nilainya baik itu ada. Itu namanya alam amr namanya. Memang Allah terserah dong. Itu kemaha mutlakanku Allah begitu. Tetapi kita kalau berikhtiar ya sesuai hukum khalqu. Sesuai hukum sebab akibat. Nah, ikhtiar kan sesuai dengan hukum sebab akibat. Iya. Bahwa kalau orang ingin mendapatkan uang ya dia harus bekerja. Ya walaupun tentu saja tadi saya balik lagi, ada orang nggak bekerja dapat uang, tetapi itu kan haknya Allah. Itu kan haknya Allah, bukan haknya kita. Ya terserah sing menehi bonus. Nah kalau kewajiban kita ya kembali kepada hukum hukum realitas hukum sebab akibat. Nah nanti ini dalam perjalanan lalu Allah menurunkan amrnya, menurunkan kalau para wali karomahnya atau kalau kepada kita menurunkan maunahnya, yaitu wallahu a'lam. Jadi intinya itu begini, stres. Tadi kan ini bahas stres ya. Yeah. Stres itu ada dua. Satu distres, dua eustress ya. Distres itu stres yang buruk yang akan membuat mekanisme di sini jadi kacau, mekanisme di sistem limbik ya di daerah subkortikal. Nanti ada eustress akan membuat sistem limbik akan bekerja optimal ya. Nah, bagaimana lah kan? Terus pertanyaannya biar stres jadi eustress itu gimana? Dimaknani. Nah, memberi makna positif terhadap sebuah kejadian. Nah, itulah tasawuf terus masuk. Masuknya tasawuf itu di situ sebenarnya. Jadi praktisi tasawuf itu memang harus tahu hal-hal kayak gini ya. Hal-hal semacam stres itu kejadian di otak gimana ya. Prosesnya nanti ketika stres itu fenomena dinamika di otak gimana, lalu di tubuh gimana, di darah gimana. Nah itu nanti ketika memahami semacam itu sehingga kita ini ya bisa menjelaskan juga secara ilmiah kepada klien, kepada pasien tentang mekanisme itu gitu. Nah tetapi yang lebih penting bagi praktisi tasawuf itu mendampingi klien agar bisa memandang segala realitas itu dengan sudut pandang positif gitu. Memandang realitas dengan hikmah. Jadi kacamata nih Mas Jawair itu kacamata hikmah, bukan kacamata ego. Karena kacamata ego kan menurut Imam Al-Ghazali kacamata ego itu pengen usaha sidik untuk akeh. Ya itu ya boleh saja seperti itu. Tetapi di dalam melakukan kegiatan sehari-hari tetap harus memakai hukum sebab akibat yang berlaku di konteks kehidupan kita. Nah, misalnya Mas Jawair, konteksnya itu Mas Jawair kan misalnya cerdas. Wah, IQ-nya 180. Wah, Einstein aja 140 berapa? Ya, itu
Terus Mas Jawir belajarnya sedikit nilai, karena Mas Jawir konteksnya sudah pinter. Ya ikhtiar sekian saja sudah nilainya bagus. Tapi mungkin bagi si Fulan misalnya dengan IQ 95 misalnya, ya dia butuh power yang lebih tinggi untuk menyamai level Mas Jawahir kan. Karena itu kan ada konteks sendiri-sendiri. Nah sehingga pada prinsipnya mari bertasawuf itu melihat semua kejadian dengan kacamata. Ini kacamata. Lihat semua kejadian dengan kacamata. Ya saya kira gitu Mas Jawahir. Lanjutkan kapan-kapan, nanti kita akan bahas lagi tentang kayaknya ini sangat menarik ya. Baik. Ini kali ini nih bahasanya mungkin bahasanya orang-orang bilang sangat daging sekali ini ya. Karena stres ini bukanlah hal, bahkan sering dimaknai hal yang negatif, tapi kita perlu tahu ada eustress, ada distress. Nah, bagaimana kita mengubah distress itu menjadi eustress dan eustress kita pertahankan dengan bertasawuf itu. Nah ya. Maka dari itu bagi siapa aja yang ingin mempelajari nafas ulangi, boleh hubungi kami di Instagram atau komen di bawah, atau nanti bisa mungkin kita akan nanti ada kelas-kelas pendidikan healingnya. Ya. Jika ingin bertanya lagi silahkan komen, share, like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.